Oke teman-teman, kita lanjut praktik tentang kritik periklanan. Dalam dunia periklanan, bangunan-bangunan, elemen-elemen dalam iklan itu menjadi poin penting untuk kita lihat. Dari sisi copy, dari sisi naskah, dari sisi visual, juga audiovisual. Baik, kali ini kita akan memperbincangkan yaitu tentang iklan memuat metafora visual. Ya, Anda bisa mengambil objek poster, juga bisa mengambil objek yang sifatnya videografi atau audiovisual di YouTube atau di media platform televisi digital. Terus, bagaimana cara menganalisis? Yang pertama adalah menganalisis dari aspek tanda. Teks itu dibangun. Nah, teks ini adalah objek dari karya iklan itu sendiri. Misalkan, kita ambil contoh kasusnya pada iklan media audiovisual yang Anda download dari kanal YouTube. Baik, kalau dalam perspektif metafora, apakah teman-teman sudah paham apa itu metafora? Nah, metafora itu adalah perspektif yang kita pinjam dari dunia bahasa. Ya. Sama halnya Anda membaca semiotika. Ya. Jadi perkara metafora dan semiotika itu adalah meminjam perspektif dari bahasa yang kita gunakan untuk kerangka pikir dalam desain komunikasi visual. Baik teman-teman, kalau kita mengacu pada konsep metafora, dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa membaca bukunya Goris Keraf. Ya. Kemudian kalau dalam konteks bahasa Inggris, bahasa asing, teman-teman bisa membaca bukunya Lakoff Johnson tentang metafora. Nah, metafora sebenarnya sudah menjadi bagian penting keseharian kita, ya kan? Nah, metafora dalam konteks media audiovisual, dalam hal ini iklan, kita bisa melihat dari sisi perspektif metafora. Pertama, tentu saja kita harus mampu mendeskripsikan secara naratif iklan itu dari awal sampai akhir atau sampai endingnya seperti apa. Yang kedua adalah melihat sisi-sisi elemen-elemen visual yang dibangun. Ya. Nah, dengan demikian metafora adalah bagaimana kelindahan hubungan analogi antara domain sumber dan domain target. Nah, apa itu? Misalkan kita lihat konteksnya iklan toilettes yang ada kita gunakan seharian hari-hari. Begini caranya. Pertama, kalau hubungan analogi adalah apakah suara itu beranalogi dengan visual? Apakah visual beranalogi dengan suara? Nah, dengan demikian, kalau melihat perspektif Lakoff Johnson adalah saling berhubungan atau berkelindan atau saling berperang. Nah, gitu ya. Imbal balik. Kita ngomong cuci bersih misalkan. Apakah di visual videografinya diperlihatkan bagaimana mencuci bersih merek tertentu? Nah, seperti apa hasilnya? Celing atau tidak? Nah, itu berarti apa yang disuarakan secara verbal itu konteksnya harus berkelindan dengan yang visual. Nah, contohnya seperti itu. Terus, secara metafora juga bisa didekati dengan pendekatan makna semiotik juga sebenarnya. Ketika melihat teks sebagai tanda, dari aspek denotatif, konotatif, itu aspek dari pendekatan semiotika Roland Barthes. Tapi kalau Anda melihat dari sisi signified, itu adalah dari perspektif Saussure. Nah, kalau melihat apakah metafora itu berkelindan atau tidak, bagaimana maknanya, kita bisa menggunakan metode apresiasi minusuan. Bagaimana itu teman-teman? Apresiasi minusuan itu baik. Pendekatan apresiasi minusuan adalah jika pertama, kalau kita matikan audionya, apa yang dinampakkan pada makna visual? Jika audionya kita hidupkan dan visual kita matikan, apa yang dinamakan dalam makna audionya? Kira-kira kalau seperti itu meminjam metode apa teman-teman? Baik, seperti halnya kita berkaraoke, ya kan?
Kalau musik diperdengarkan, apa yang nampak liriknya? Kalau musik kita matikan, apa yang nampak dalam audionya? Nah, dengan demikian kita bisa melihat karakter makna dari metafor-metafor yang disampaikan dalam iklan tersebut. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Baik, nanti kita praktik lebih lanjut. Sampai jumpa.